018 0013. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi tanah dengan metode USGS. Mari kita mulai. Klasifikasi tanah. Kita tahu bahwa secara fisik tanah itu memiliki bentuk yang beraneka ragam seperti dari warna, tekstur, dan lain sebagainya. Maka dari itu pentingnya ada metode klasifikasi tanah yang secara kasat mata itu bisa dibedakan dengan ukuran. Nah, di sini saya memberikan gambaran. Nah, di sini tuh kita lihat ini proses pembuatan batu bata. Kita nggak tahu gitu secara kasat mata ini batu bata tanahnya terbuat dari tanah lempung atau tanah lanau gitu. Jadi perlu adanya klasifikasi tanah sendiri. Nah, sebenarnya di sini tuh ada beberapa sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan. Yang pertama tuh ada ASTO. Nah, ASTO ini tuh menggunakan sistem tabel yang seperti di kiri ini. Itu bentuknya kayak segitiga gitu. Yang kedua itu ada USDA. USDA itu tabelnya sebelah kiri. Nah, yang ketiga itu ada USGS. USGS ini yang kita akan bahas sekarang. Nah, ini dia USGS. USGS itu Unified Soil Classification System. Sistem klasifikasi tanah ini diperkenalkan pertama kali oleh Casagrande. Casagrande itu orang terkenal di ilmu tanah. Nah, habis itu dikembangkan lagi oleh lembaga-lembaga yang ada di Amerika Serikat. Nah, kemudian lembaga STM yang ada di Amerika Serikat itu memakai USGS sebagai standar untuk mengklasifikasikan tanah. Nah, ini dia di bawah sebelah kanan tuh ada tabel USGS. Sebenarnya simpel sih materi ini. Yang kita perlu tahu tuh yang penting tuh simbol-simbolnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simbol-simbol dari USGS. Nah, di sini tuh ada huruf pertama. Huruf pertama itu ada G untuk kerikil, S untuk pasir, M untuk lanau, C untuk lempung. Di sini yang terakhir tuh ada O. O itu untuk organik. Dan huruf kedua. Huruf kedua itu yang pertama ada W. W itu untuk gradasi baik. P itu untuk gradasi yang buruk, M itu untuk yang mengandung lanau, C itu yang mengandung clay atau lempung. Nah, yang L itu ada plastisitas yang rendah, yang dimana tuh LL itu di bawah 5%. Nah, kalau yang di atas 5% tuh ada H. Nah, H ini tuh tinggi sekali nilai plastisnya, yang dimana tuh nilai LL itu di atas 50%. Nah, yang berikutnya itu ada contoh soal dari penyelesaian USGS. Di sini kita mempunyai dua soal, di mana kita memiliki data sampel sebagai berikut. Nah, data sampel ini tuh kita dapatkan dari proses saringan. Contoh saringan tuh kayak sebelah kanan ini adalah bentuk saringannya. Nah, di sini saya akan memberi video tentang saringan itu. Kita bisa per saringannya. Nah, dari saringan itu kita timbang beratnya berapa untuk mencari persentase setiap saringan itu sendiri. Nah, di sini tuh ada nomor 1. Yang pertama itu sebenarnya kita lihat dulu dari tabel yang sebelah kiri. Tabel yang sebelah kiri itu tabel dengan ayakan nomor 200. Di sini kita memiliki data yang dimana tabelnya itu ada dua, lebih dari 50% lolos ayakan atau lebih dari 50% bertahan. Nah, di sini kita mempunyai data 50% lolos ayakan, yaitu 55% lolos ayakan. Berarti dia lebih dong, berarti dia masuk ke tabel yang bawah. Nah, setelah itu tuh kita bisa lihat lagi tabel berikutnya. Di sini tuh ada lebih dari 50% batas cairnya atau kurang dari 50% batas cairnya. Nah, di sini tuh kita punya data LL-nya itu batas cairnya itu lebih dari 50%. Berarti kita pakai yang bawah. Di sini tuh ada MH, CH, dan OH. Nah, dari itu kita bisa mencari PI-nya itu sendiri. PI itu dimana rumusnya itu LL kurang PL. Kita punya LL-nya, kita punya PL-nya, kita tinggal kurangin aja. Nah, hasilnya itu 31. Nah, dari 31 ini step berikutnya itu kita lihat dari tabel attribute-nya. Tabel attribute itu kan tabel sebelah kanan bawah ini yang paling pojok. Nah, ini tuh tanahnya LL itu kan tadi kan 55. Nah, sedangkan PI-nya itu hasil dari kurangan tadi 31. Nah, yang LL itu yang garis horizontalnya yang bawah, yang PI-nya itu garis vertikal yang atas. Nah, kita tinggal tarik garis saja. Nah, di sini tuh kita bisa lihat 31 dan 55 tarik garis hingga dia berpotongan sampai ketemu lah di daerah CH. Nah, berarti tanah kita tuh tanah kelompok jenis tanah CH.
Dimana tuh CH itu tanah yang mengandung lempung dan mengandung sifat plastis yang tinggi. Nah, ini pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2 ini soal 1 yang tadi, tapi beda tanah, ini tanah B. Nah, tanah B itu kita mempunyai data-data sebagai berikut. Yang kayak tadi lagi, kita kerjakan seperti tanah A. Kita lihat dulu nomor saringan nomor 200. Nah, kita lihat lagi tabel si USIS ini. Kita lihat tabelnya sebelah kiri, paling kiri pokoknya. Dari tabel saringan nomor 200. Di sini kita saringan nomor 200 itu 14%. Yang lolos ayakan, berarti sisanya tertahan dong. Yang lolos ayakan 14, berarti yang tertahan itu sekitar 86-an. 86%. Berarti dia masuk tanah yang bagian atas, kelompok yang atas. Yang tertahan lebih dari 50%. Nah, sebelahnya tuh kita bisa lihat saringan nomor 4. Sebelahnya tuh kan saringan nomor 4. Kita lihat lagi, di sini ada yang lolos lebih dari 50%. Itu pasir atau tertahan dari 50%. Itu kerikil. Nah, data kita kan 44% yang lolos, berarti saya tertahan dong. Berarti dia tertahan lebih dari 50%. Berarti tanah ini tanah termasuk tanah kerikil. Jadi dia masuk golongan kerikil. Nah, setelah ditentukan tanahnya masuk tanah kerikil, kita lihat lagi tabel sebelahnya berikutnya. Pokoknya dari kiri ke kanan, kanan, kanan. Nah, dari kanan ini tuh yang sebelahnya lagi tuh ada pengelompokan butiran halus. Butiran halus yang kurang dari 5% atau butiran halus yang lebih dari 12%. Nah, butiran halus ini tuh kita dapat dari yang lolos ayakan 200. Nih, bisa dilihat yang tabel sebelah kanan. Nah, ini pengelompokannya. Nah, di sini kita simpulkan karena butiran halus kita tuh 14%, berarti dia otomatis lebih dari 12% dong. Nah, berarti tanah kita tuh tanah yang masuk yang bawah ini nih, antara GM dan GC. Nah, step berikutnya tuh ada step nomor 4. Step nomor 4 itu kita lagi kayak tadi gitu. Kita punya nilai LL, kita punya PL. Nah, habis itu kita kalau udah punya nilai ini tuh kita cari PI-nya. Yang mana terusnya LL kurang PL tadi, kita dapat tuh PI-nya itu sekitar 13. Nah, setelah kita ketemu PI-nya, kita masukkan ke tabel Uptenberg ini. Yang dimana kita punya LL, kita punya PI. Yang LL yang tadi kayak bawah yang tadi, yang PI-nya itu yang garis vertikal. Kita punya PI, kita punya LL. LL-nya masukin aja gitu. LL-nya 35, PI-nya 13. Masukkan yang gede perpotongan dan ketemu nih titiknya kan di atas garis A. Nah, kita lihat lagi nih di GM sama GC-nya. GM GC yang sebelah kanan. Kita lihat, nah di sini kan ada dua tabel lagi, yang dimana tuh ada dua persyaratan dia di atas garis A atau PI-nya lebih dari 7. Nah, kita lihat nih, ini kan yang tadi kita temukan dia di atas garis A, sesuai dong. Nah, atau PI-nya lebih dari 7, PI kita 13, itu memenuhi. Nah, berarti tanah kita tuh tanah yang masuk kelompok GC, gravel clay. Nah, ini pembahasan soal terakhir. Di sini kita punya data D10, D20, D30, ayakan nomor 4, dan ayakan nomor 200 yang lolos. Ini beda yang kayak tadi. Yang tadi kan ada LL sama PL-nya. Nah, sedangkan datanya itu kita punya cuma D10, D30, D60. Lebih simpel sih. Jadi, yang pertama kita lakukan kayak tadi lagi. Kita balik sebelah kirinya lagi, tabel USIS-nya sebelah kiri. Nah, kita lihat lagi nih. Di sini ayakan 200 kita tuh 4% doang yang lolos ayakan. Berarti dia tertahan dong, sekitar 96% dia tertahan ayakannya. Berarti dia masuk tabel yang atas. Nah, step berikutnya kita lagi saringan nomor 4. Saringan nomor 4 itu lebih dari 50% yang lolos. Berarti pasir. Soalnya kan dia lebih dari 50% harus ayakan. Banyak tuh, lebih dari 50%. Nah, step ketiga tuh kita lihat lagi ke tadi, yang butiran halusnya tuh lebih dari 12% atau kurang dari 5% itu. Nah, butiran halus kita kan, butiran halus itu pokoknya butiran yang pada saringan nomor 200. Nah, saringan 200 itu kan cuma 4%, berarti di bawah 5% dong. Berarti tanah kita tuh tanah yang termasuk yang sebelah atas, yang ayakan nomor 200 itu cuma 4% doang. Berarti tanah kita tuh tanah yang SW atau yang SP. Nah, pada step berikutnya kan bisa kan kita kerjakan PI-nya. Karena kita nggak punya LL sama PL-nya, yang kita punya cuma D10, D30, D60. Jadi kita kerjakan yang tabel USIS sebelah kanan atas nih. Di sini kan ada CU dan CC. Dimana tuh CU kita tuh rumusnya D60 dibagi D10. Kan kita punya D60-nya, kita punya D10-nya. Dapat hasilnya 6,35. Nah, berikutnya tuh ada rumus CC. CC itu kan D30 kuadrat per D10 dikali D60. Kita masukkan lagi, dapat hasilnya 2,09.
Nah, dari hasil ini tuh kita simpulkan, kita tuh lebih dari 6 dan CC kita tuh di antara 1 dan 3. Berarti tanah kita tanah SW.